warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani dengan NIM 1924101028. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya praktikum 4 dan 5 data mining dengan judul classification tree. Langsung saja ke tugasnya, yaitu mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian diabetes, breast cancer, lalu hitunglah akurasi berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, lalu 30% dan 40%. Nah, di sini kita harus mengimportkan NumPy S-NumPy, lalu import pandas SPD, lalu import sklearn. Nah, sklearn atau scikit-learn adalah library Python yang digunakan untuk mempelajari model pembelajaran mesin atau pola-pola. Nah, lalu ada form sklearn model selection import train test split. Nah, digunakan untuk men-split atau membagi data menjadi training set dan testing set. Nah, selanjutnya ada form sklearn metric import confusion metric. Nah, di sini untuk menghitung confusion metrik untuk mengevaluasi keakuratan klasifikasi data. Lalu ada form sklearn tree, import decision tree classifier. Nah, digunakan untuk membuat pengklasifikasi pohon keputusan. Nah, lalu ada form sklearn metric import accuracy score. Nah, di sini untuk menghitung akurasi datanya. Lalu sebenarnya ada form sklearn dataset import load iris. Nah, di sini tidak digunakan karena tidak menggunakan load iris. Nah, selanjutnya kita langsung form sklearn dataset import load wine. Nah, di sini untuk meload dataset wine karena di dalam sklearn sudah ada. Nah, kita langsung ke sklearn dataset import load breast cancer. Nah, di sini untuk meload dataset breast cancer. Nah, kita loncat karena di dalam sklearn itu tidak ada dataset Pima Indian diabetes, sehingga kita harus mengambil dari file CSV sendiri. Nah, selanjutnya ada form matplotlib import pyplot splt, lalu ada form sklearn import dataset, lalu form sklearn import tree. Nah, selanjutnya kita membuat function confusion metric. Nah, dengan parameter x, y, persentase. Nah, di sini kita harus men-split. Nah, yang pertama yaitu x train, x test, y train, y test sama dengan train test split dengan x, y test size sama dengan persentase dibagi 100 lalu random set 100. Nah, X-train sendiri merupakan untuk menampung data search yang akan di training, lalu X-test untuk menampung data target yang akan di testing, lalu Y-train untuk menampung data search yang akan di training, lalu Y-test untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing. Nah, X dan Y ini merupakan nama variabel yang digunakan saat mendefinisikan data search dan data target. Nah, di sini ada test size. Nah, ini untuk mendefinisikan ukuran data testing atau presentase. Contohnya presentasenya itu 20. Maka 20 itu akan dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 0,2. Nah, lalu ada parameter random state. Nah, digunakan untuk mengontrol pengacakan yang diterapkan ke data sebelum menerapkan pemisahan. Nah, di sini kan ada 100. Jadi kita meneruskan 100 untuk keluaran yang diproduksi kembali di beberapa panggilan fungsi. Nah, selanjutnya kita membuat variabel CLF dengan kita mengambil fungsi decision tree classifier. Nah, di sini kan sudah kita import. Nah, selanjutnya kita dengan parameter random set 100. Nah, membuat variabel CLV untuk membuat model sederhana menggunakan pengklasifikasian pohon keputusan dengan parameter random set 100. Nah, lalu memasukkan isi CLV ke dalam feed ini dengan parameter X-train, Y-train untuk menemukan pola model datanya. Lalu kita membuat variabel Y-pred. Nah, di sini untuk membuat prediksi CLV untuk memprediksi menggunakan Y-test. Lalu kita menampilkan Y-pred-nya. Selanjutnya kita membuat gambar pohon dengan tree plot tree. Lalu ada teks
representation. Nah, di sini untuk mengekspor decision tree ke dalam representasi teks dengan tree export text CLV. Nah, lalu kita tampilkan text representation, lalu kita confuse metric, membuat variabelnya, lalu dengan isi confusion metric. Nah, sebelumnya kan sudah kita import di Xcolor-nya, terus kita dengan YTest, parameter YTest dan YBreadth. Nah, di sini merupakan tempat dari hasil mengevaluasi keakuratan klasifikasi menggunakan data YTest dan YBreadth. Selanjutnya ACC score, membuat variabel ACC score. Nah, lalu akurasi skor dengan parameter YTest, YBreadth dikali 100. Nah, ini untuk menghitung akurasi dengan menggunakan YTest, YBreadth lalu dikalikan 100. Selanjutnya dicetak confusion metricnya, lalu akurasi benarnya. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat dari dataset W-nya. Nah, kita membuat variabel dengan dataset. Nah, kita harus melot W-nya daripada Python. Nah, selanjutnya kita membuat variabel lagi dengan df_when. Nah, untuk tempat hasil dari dataset WAM menjadi data frame when. Nah, kita ambil dari data ini, dataset when-nya yang sudah di-load tadi. Lalu kita tampilkan fitur name atau atribut dari dataset when-nya, terus dataset shape. Nah, untuk mencetak dimensi datanya, jumlah row dan kolomnya dari dataset when. Nah, selanjutnya kita mencetak isi dari datanya dengan menggunakan head. Nah, ini sampai 5 baris atau indeks ke 0 sampai ke 4. Nah, selanjutnya kita membuat variabel xWhen dengan isinya data frame when. Nah, selanjutnya membuat variabel xWhen yang isinya dataset when yang termasuk target. Nah, di sini xWhen-nya ini merupakan data source. Nah, di sini merupakan data target. Nah, lalu kita membuat variabel lagi. Nah, yang isinya ini maksudnya variabel baru yang isinya memanggil confusion metric dengan parameter xWhen, yWhen 20. Nah, 20 ini nantinya akan merupakan persentase. Nah, akan dibagi menjadi 100. Nah, lalu kita tampilkan menjadi seperti ini. Nah, ini fitur name-nya, kolomnya apa saja, atribut-atributnya yang di dalam dataset when-nya itu apa aja. Ada 13. Nah, selanjutnya ada dataset shape. Nah, di sini ada jumlah barisnya. Lalu ini ada jumlah kolom atau atribut. Nah, lalu ini ada 0 sampai 4, isi datanya apa aja. Selanjutnya kita masuk ke presentasi yang 20%. Nah, kita tampilkan dari YBreadth-nya. Ini YBreadth. Selanjutnya kita pin teks representasinya dari pohonnya ini menjadi teks. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita confusion metric-nya kita pin. Nah, lalu ada akurasi benarnya. Nah, akurasinya adalah 77 dikali 70%. Nah, selanjutnya kan kita disuruh juga untuk presentase 30%. Nah, seperti ini sama, kita tinggal ganti yang 20 tadi menjadi 30. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan presentasi 30, nah akurasinya 83 dikali 83.33%. Nah, lalu ada confusion metric-nya beda. Nah, selanjutnya kita untuk yang presentase 40, nah di sini diganti 40. YBreadth-nya, lalu ada di sini ada text representation-nya, lalu ada confusion metric, lalu akurasinya ada 86,11%. Nah, di sini ada pohon klasifikasinya. Nah, selanjutnya ada dataset PIMA Indian Diabetes. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa di Xcurrent tidak ada dataset PIMA Indian Diabetes, sehingga kita harus mengimportkan dari file CFC sendiri. Nah, filenya itu ada di sini. Nah, datanya menjadi seperti ini.
Nah, selanjutnya kita membuat variabel Pima Indian Diabetes Dataset. Lalu kita baca file CSV-nya. Selanjutnya kita membuat variabel baru dengan data frame. Nah, di sini kita membuatnya menjadi data frame. Nah, selanjutnya kita cetak. Nah, selanjutnya kita Y diabetesnya sama. Nah, di sini kita ambil dari data frame-nya diabetes iLog. Nah, kita lokasinya semua baris. Nah, kolom dari 0 sampai sebelum dari 1. Nah, jadi di sini ini selain yang outcome, kolom outcome. Nah, selanjutnya Y diabetes data frame Indian diabetes values. Nah, kita ambil semua baris. Nah, kecuali yang 1. Nah, sama yang outcome. Nah, selanjutnya kita hitung confuse metric diabetesnya dengan cara ini membuat variabel baru. Lalu kita panggil fungsinya dengan parameter X diabetes dan Y diabetes dengan 20, presentasinya 20. Maka hasilnya seperti ini. Ini tadi merupakan print data frame-nya. Kita cetak data frame-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan JPRED-nya. Nah, selanjutnya ada teks representation-nya seperti ini. Nah, lalu ada confusion metric. Nah, ini terus lalu ada akurasi benarnya ada 70,78%. Nah, selanjutnya ada pohon klasifikasinya. Nah, selanjutnya yang ke 30% sama, kita tinggal ganti 30 saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan JPRED. Nah, di sini ada text representation-nya diubah. Nah, selanjutnya ada confusion metric, lalu ada akurasi benarnya. Nah, selanjutnya ada pohon klasifikasinya. Selanjutnya kita yang 40% presentasenya. Seperti ini. Ada confusion metricnya, lalu akurasi benarnya, lalu ada pohonnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dataset breast cancer. Nah, kita membuat variabel sama kayak tadi. Kita tinggal load breast cancer-nya, lalu membuat data frame-nya, lalu kita cetak atributnya, terus dimensinya, lalu kita cetak isi dari datasetnya. Nah, selanjutnya kita membuat variabel baru X breast cancer untuk data scan-nya. Nah, ini ada breast cancer untuk data targetnya kita ambil. Nah, selanjutnya kita membuat confuse metricnya, membuat variabelnya dengan memanggil confusion metric dengan parameter ini. Nah, selanjutnya kita ganti yang ini menjadi 20 terlebih dahulu. Nah, akan hasilnya seperti ini. Ini terus data shape-nya. Presentase 20-nya seperti ini, lalu ada confusion metricnya 45,4263 dengan akurasinya 94,70,74, lalu ada decision tree classifier seperti ini. Nah, selanjutnya ada 30%, kita cetakkan seperti ini. Akurasinya 95,32%, confusion metricnya 64,5399. Nah, selanjutnya untuk 40%, kita tinggal ganti saja 40%. Hasilnya seperti ini. Dengan confusion metricnya 77,8,133 dengan akurasi benarnya 92,11%. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.